Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa untayan sholawat yang selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa dari zaman jahiliyah menjadi zaman ilmiah seperti saat ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Badruddin MAG selaku pengampu mata kuliah dasar-dasar manajemen pendidikan, dan tak lupa kepada teman-teman seperjuangan pasca sarjana manajemen pendidikan UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang saya banggakan. Saya Siti Hana Adawiyah ingin menjelaskan mengenai bagaimana manajemen pembelajaran saat ini. Pembelajaran menjadi suatu hal yang sangat penting dalam sebuah pendidikan. Memudahkan pembelajaran bagi peserta didik merupakan tugas mulia menjadi seorang guru. Guru tidak hanya dituntut untuk mengajarkan semua berbagai hal, tetapi pada konsep ini guru dituntut untuk memanage sebuah pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Menurut Habib Khalidin tahun 2021, beliau mengemukakan bahwa manajemen pembelajaran merupakan upaya untuk mencapai pembelajaran yang lebih efektif dan efisien dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen pendidikan, yakni ada 3. Yang pertama ada perencanaan, pelaksanaan, dan yang ketiga ada evaluasi pembelajaran. Seorang guru harus mampu mengelola pembelajaran agar bisa mencapai suasana pembelajaran yang kondusif, mengembangkan interaksi di kelas yang lebih interaktif, serta menciptakan dan menjaga organisasi kelas yang efektif untuk mendukung perkembangan peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mengurangi perilaku yang tidak sesuai. Untuk mencapai hasil tersebut, guru harus bisa menerapkan proses dan fungsi-fungsi manajemen pembelajaran dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar. Dengan menerapkan manajemen pembelajaran ini, guru mampu mengendalikan proses pembelajaran demi mencapai tujuan yang lebih diharapkan supaya lebih efektif, lebih efisien, dan produktif. Atau bisa dikatakan manajemen pembelajaran itu membantu mencapai tujuan pembelajaran secara lebih efektif dan terstruktur. Ada 3 pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu mengenai bagaimana sih hakikat dari manajemen pembelajaran itu sendiri. Dan kedua, bagaimana fungsi dari manajemen pembelajaran. Dan yang ketiga adalah bagaimana strategi pengelolaan manajemen pembelajaran. Nah, lantas apa sih yang dimaksud dengan manajemen? Manajemen ialah proses memperoleh tindakan melalui usaha orang lain. Dalam artian, tidak mungkin berdirinya suatu organisasi tanpa adanya suatu manajer dan usaha orang lain atau yang disebut dengan karyawan. Nah, maka menurut Erwin Syah tahun 2017 menyebutkan bahwa kata pengelolaan diartikan sebagai manajemen. Manajemen adalah kata yang aslinya dari bahasa Inggris itu adalah mengenai manajemen, yaitu ketelaksanaan dan tata pimpinan. Manajemen berasal dari kata manage, bahasa Latinnya manus yang berarti pemimpin, menangani, mengatur atau membimbing. Kemudian Terry dalam Erwin Syah itu tahun 2017 beliau mengemukakan bahwa pengelolaan sebagai sebuah proses dan khas yang terdiri dari tindakan-tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengaktifan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sesuai sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Nah,
Proses pembelajaran menuntut guru untuk mengenali dan menginventarisir intake yang dimiliki peserta didik, meliputi bakat, motivasi, latar belakang, dan skill-skill akademis lainnya, sosial ekonomi, informasi yang dimiliki oleh pendidik tentang intake peserta didik ini menjadi modal utama untuk menyampaikan materi pembelajaran dan menjadi kunci suksesnya aplikasi pembelajaran. Jadi ketika seorang guru mengetahui latar belakang peserta didiknya seperti apa, skillnya itu di mana, ini memudahkan supaya peserta didik bisa kita arahkan sesuai dengan skillnya masing-masing. Maka konsep manajemen pembelajaran ini dapat dipahami sebagai proses mengelola yang meliputi kegiatan planning, organizing, actuating, dan evaluating proses pembelajaran yang berkaitan dengan seluruh komponen di dalamnya guru meraih tujuan. Kemudian setiap manajemen pembelajaran itu pasti mempunyai tujuan manajemen pembelajaran masing-masing. Nah, setiap organisasi itu dibentuk dan didirikan pasti menginginkan keberhasilan dan kesuksesan. Baik organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, maupun organisasi yang berupa lembaga pendidikan yang sifatnya sementara ataupun permanen, serta berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Nah, harus mengetahui dan memahami apa target yang harus diraih dalam pembentukan organisasi. Termasuk dalam kategori ini tentang tujuan manajemen pembelajaran. Menurut Musim 2019, secara khusus tujuan manajemen pembelajaran itu meliputi dua hal, yaitu pertama peserta didik dan yang kedua bagaimana tujuan dari pendidiknya itu sendiri. Yang pertama kita bahas mengenai tujuan bagi peserta didik. Ada 3 poin. Yang pertama itu mendidik peserta didik untuk menjadi lebih tanggung jawab terhadap dirinya sendiri atas perilaku dan tindakannya. Kemudian yang kedua itu menyadarkan peserta didik bahwa setiap arahan dan instruksi pendidik kepada peserta didik untuk bertingkah laku sesuai dengan tata tertib kelas yang telah dibuat merupakan salah satu kasih sayang, bukan sebuah kemarahan dan arogansi pendidik. Kemudian yang ketiga, menggugah sikap tanggung jawab dan disiplin peserta didik akan tugas dan kewajibannya. Jadi, poin-poin ini memberikan pemahaman agar setiap anak di saat kegiatan pembelajaran ini dapat punya tanggung jawab dan disiplin terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Ini sangat perlu kita sampaikan kepada peserta didik mengenai kognitifnya, afektifnya, serta psikomotor dan keterampilan lainnya. Selanjutnya, tujuan untuk pendidik. Yang pertama itu, pendidik harus bisa memberikan pemahaman dalam pelaksanaan sebuah pembelajaran supaya bisa dipahami oleh peserta didik. Yang kedua, peserta didik harus memberikan pemahaman akan hak siswa dan mempunyai kompetensi dalam mengarahkan secara tepat terhadap peserta didik. Dan yang ketiga, memahami langkah-langkah yang mesti diterapkan untuk melayani peserta didik yang sering mengganggu di kelas. Artinya ini peserta didik yang nakal, ya, bisa dikatakan nakal atau yang tidak bisa diarahkan oleh guru. Kemudian yang terakhir, peserta didik harus memiliki keahlian dan kompetensi dalam meremedial dan memperbaiki peserta didik dan tingkah lakunya peserta didik yang menyimpang. Artinya yang menyimpang ini yang seperti tadi dikatakan, peserta didik ini susah diatur, ya, dalam artian tidak bisa diarahkan oleh pendidik. Maka dari itu tujuan dari pendidik harus mempunyai kompetensi. Langkah-langkahnya itu seperti apa dalam melayani peserta didik yang mempunyai perilaku menyimpang. Selanjutnya ada unsur-unsur manajemen pembelajaran. Yang pertama itu ada manusia atau man. Manusia ini merupakan faktor utama dalam sebuah organisasi, terutama dalam di sekolah, ya, di sekolah. Makanya
bahwasanya sebuah organisasi itu penting adanya sumber daya manusia. Tidak organisasi tidak akan berjalan tanpa adanya keterlibatan atau kontribusi sumber daya manusia. Yang kedua itu ada money atau uang. Nah, uang di sini sebuah perusahaan atau sekolah sangat penting untuk memiliki stabilitas, ya, stabilitas keuangan yang kuat, karena berbagai kegiatan perusahaan atau sekolah pasti membutuhkan dana yang memerlukan biaya operasional yang tidak sedikit, ya. Ini untuk perlengkapan yang lainnya demi kemajuan sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, yang ketiga ada bahan baku. Bahan baku ini material atau dalam sebuah pendidikan ini merupakan gambaran atau input peserta didik yang akan mendapatkan proses pembinaan, pembimbingan, dan pendidikan selama proses belajar mengajar secara berlangsung. Kemudian yang selanjutnya ada mesin atau mekain. Mekain ini perwujudan mesin ini adalah sarana dan prasarana yang disiapkan oleh sekolah, salah satu faktor penunjang dalam rangka mempermudah dalam suatu pembelajaran. Kemudian selanjutnya ada metode. Metode ini sangat dibutuhkan agar mekanisme kerja berjalan lebih efektif dan efisien. Begitu juga dalam pembelajaran. Sebuah metode perlu diterapkan dalam sebuah pembelajaran supaya terciptanya pembelajaran yang baik, pembelajaran yang efektif, yang dapat dipahami oleh peserta didik. Dan selanjutnya ada pasar atau market. Nah, merupakan market dalam pendidikan ini digambarkan yaitu masyarakat sebagai pelanggannya. Saat ini pasar itu kan sudah berkali-kali mengalami perubahan dan pergerakan. Pengaruh globalisasi menjadi tantangan yang harus dihadapi, mulai dari bidang keuangan, kebudayaan, etika, dan moral, sehingga manajemen pendidikan sudah harus mengarah dan menjawab tantangan tersebut. Selanjutnya ada informasi. Informasi ini bisa dikatakan sebagai aspirasi, karena harus selalu up to date di sebuah perusahaan atau organisasi tentang kecerdasan dan sesuatu yang sedang populer di masyarakat. Jadi kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman, jangan sampai kita kehilangan arah dan ketinggalan zaman seperti itu. Selanjutnya ada prinsip manajemen pembelajaran. Yang pertama itu ada perhatian. Perhatian ini sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran, di mana seorang guru harus bisa memperhatikan gerak-gerik tingkah laku peserta didik. Apakah anak ini sudah bisa atau tidak, kemudian apakah anak ini mengerti tentang materi yang telah kita sampaikan atau tidak. Maka dari ini fungsi adanya guru atau peserta didik itu yang pertama harus bisa memperhatikan keadaan siswa. Apakah siswanya sedang ada masalah atau tidak. Nah, bagaimana sehingga ini akan berpengaruh terhadap prestasi yang didapat oleh siswa itu sendiri. Kemudian yang kedua, motivasi. Bagaimana seorang guru supaya bisa memikat hati peserta didik supaya lebih termotivasi. Yang asalnya siswanya itu ngerasa down dengan berbagai permasalahan keluarga atau permasalahan yang lainnya. Nah, justru ini guru harus jadi penggerak supaya motivasi masuk terhadap peserta didik atau anak itu sendiri, supaya anak itu lebih semangat dalam belajarnya, terutama atas materi yang telah kita sampaikan. Nanti akan berproses terhadap berpengaruh terhadap prestasi atau nilai dari peserta didik itu sendiri. Yang ketiga ada keaktifan peserta didik. Di sini untuk mengukur keterampilan apakah peserta didik ini aktif dalam bersosialisasi terhadap temannya, bersosialisasi ketika dihadapkan dengan materi yang tidak dapat dipahami. Ini justru sangat penting bagaimana cara guru supaya bisa mengaktifkan kondisi kelas, mengaktifkan anak-anaknya supaya tidak terlalu pasif, dalam artian
anak jangan sampai hanya diam saja ketika di kelas. Jadi harus ada komunikasi atau timbal balik antara guru dan siswa. Kemudian yang selanjutnya adalah ya, harus adanya keterlibatan langsung antara pendidik dan peserta didik. Untuk mencapai suatu pembelajaran yang efektif dan efisien, itu harus ada seorang yang mendidik dan peserta didik. Apalagi di era sekarang kan, di zaman sekarang sudah beberapa tahun ke belakang, 2 tahun ke belakang terjadinya pandemi, sehingga menyebabkan kondisi pembelajaran harus tidak tatap muka, harus online gitu ya. Nah, ini menyebabkan akan berpengaruh terhadap prestasi siswa. Siswa menjadi kurang merasa nyaman terhadap pembelajaran secara online ini. Nah, bagaimana nih strategi para guru, metode atau pendekatan apa yang harus dilakukan supaya pembelajaran online ini tetap efektif dan efisien, terutama bisa meningkatkan terhadap prestasi siswa. Selanjutnya ada pengulangan belajar. Nah, prinsip pengulangan belajar ini dalam kegiatan membaca, mempelajari, memahami, dan menganalisis pembelajaran yang dialami oleh peserta didik tidak bisa langsung secara instan dan cepat, membutuhkan kurun waktu yang lama karena minat dan bakat tiap-tiap individu peserta didik ini berbeda, sehingga perlu melakukan pengulangan. Nah, pengulangan ini diterapkan untuk memberikan pemantapan terhadap peserta didik supaya materi yang dipelajari tetap ingat, seperti itu. Kalau misal di sekolah-sekolah SDIT, ya, MI dan sebagainya, itu suka ada yang namanya bimbingan ketika sudah selesai melaksanakan KBM ya. Jadi ada beberapa yang menurut guru itu ada beberapa siswa yang kurang ya dalam materi. Misalnya si A, anak ini kurang membaca. Jadi sesudah pembelajaran, sesudah kegiatan belajar mengajar, lalu ada bimbingan mengenai materi yang tadi disampaikan, atau sudah sampai mana nih tingkat pemahamannya gitu, membacanya sudah sampai mana, seperti itu. Ya, jadi perlu sekali adanya pengulangan pembelajaran. Supaya apa? Supaya ini selalu diingat oleh peserta didik. Nah, dengan demikian, pendidik hendaknya menyediakan waktu khusus bagi peserta didik. Supaya apa? Untuk penguatan belajar baik teori maupun praktek. Jadi kita seorang guru pendidik harus tahu nih, siswa ini kurangnya di sebelah mana, apakah dalam teorinya, dalam prakteknya. Jadi kita harus mempunyai waktu yang khusus. Yang tadi saya sampaikan bahwa di SD itu ada yang namanya bimbingan, di mana bimbingan ini di luar jam pelajaran ya, di luar jam kayak private lagi atau les lagi, mengenai kekurangan yang dimiliki oleh siswa, kayak anak ini masih kurang dalam membacanya, dalam menghitungnya, atau dalam aspek-aspek lainnya. Nah, ini perlu sekali dalam pengulangan materi. Kemudian yang selanjutnya ada materi pelajaran yang merangsang dan menantang untuk menghindari kepenatan dan rasa bosan peserta didik pada saat kegiatan belajar mengajar. Jadi pendidik ini sedapat mungkin menggunakan metode dan strategi yang beragam yang sesuai dengan karakter materi. Materi ini disiapkan dan diorganisasikan kembali oleh guru. Nah, hal ini diharapkan dapat memberikan stimulus dan tantangan terhadap peserta didik untuk memahami dan mempelajari kembali materi-materi yang telah diajarkan. Jadi bagaimana nih seorang pendidik harus bisa memberikan materi sesuai dengan metodenya yang baik. Misalnya pada pelajaran IPA, pasti di sana itu memiliki tidak hanya teori tetapi banyaknya praktek-praktek. Nah, bagaimana seorang pendidik bisa menciptakan pelajaran yang menyenangkan, yang menarik, sehingga peserta didik tidak mengalami bosan dan seperti itu. Banyak sekali metode-metode atau pendekatan-pendekatan supaya anak tidak merasa bosan ya, seperti ada games atau kuis. Nah, itu bisa menstimulus anak supaya semangat dalam pelajaran gitu ya. Misalnya yang saya alami waktu ketika PPL itu saya mengajarkan mengenai sistem pencernaan. Kan sistem pencernaan itu secara konsep emang susah dipahami gitu ya.
bagaimana sih supaya anak itu mengerti atas materi yang telah kita sampaikan. Nah, dan setelah itu saya bikin kuis, bikin games semacamnya itu untuk menumbuhkan pemahaman dari games itu tersendiri gitu. Dan alhamdulillah waktu itu anak-anak antusias terhadap materi yang disampaikan, kemudian dia merasa senang dengan permainan-permainan yang notabene-nya masuk ke materi yang disampaikan seperti itu. Dan yang terakhir ada reinforcement atau penguatan kepada siswa. Biasanya ini memiliki efek sosial yang tidak bisa diremehkan jika disajikan kepada peserta didik. Sekecil apapun prestasi peserta didik hendaknya dirayakan dan diberi penghargaan gitu sesuai dengan prestasinya. Supaya apa? Supaya termotivasi, supaya biar peserta didik itu dapat meningkatkan prestasinya. Mau sekecil apapun kita harus memberi applause atau memberikan penghargaan, baik itu ucapan, pemberian hadiah dan sebagainya, yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi anak itu sendiri. Lalu ada fungsi manajemen pembelajaran. Salah satunya harus mempunyai perencanaan pembelajaran sebelum dilaksanakannya proses kegiatan mengajar. Nah, perencanaan pembelajaran ini dapat diartikan sebagai proses penyusunan materi pembelajaran, penggunaan media pembelajarannya seperti apa, kemudian pendekatan dan metodenya itu seperti apa, dan penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Biasanya sebelum melaksanakan ke KBM pasti harus adanya RPP, adanya silabus dan administrasi lainnya. Itu sebagai penunjang supaya pembelajaran materinya itu terarah, susun dan lebih sistematis gitu. Kemudian fungsi perencanaan dalam kegiatan pembelajaran ini diindikasikan dengan aplikasi prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran, yaitu yang pertama menetapkan apa yang hendak dilakukan oleh guru, kapan dan bagaimana melakukannya dalam implementasi pembelajaran. Selanjutnya yang kedua membatasi sasaran atau dasar tujuan instruksional khusus dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai hasil yang maksimal melalui proses penentuan target suatu pembelajaran. Yang terakhir, yang ketiga yaitu mengembangkan alternatif sesuai dengan pembelajaran yang ada. Yang keempat, mengumpulkan dan menganalisis informasi yang penting untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Sebelum pembelajaran kita harus menyiapkan dulu nih metodenya seperti apa, apakah bakal ada video pembelajaran itu supaya anak lebih mengerti ya, atau gambar-gambar yang berhubungan dengan materi yang akan disampaikan. Kemudian mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana dan keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Contohnya itu kepada guru yang lain. Misal kita sebelum melaksanakan KBM, kita harus menanyakan dulu nih ke guru yang lain apakah ada materi yang tidak kita pahami. Ya, sebelum ditransfer ke anak, kita dulu yang harus menguasai beberapa materinya. Nah, kemudian ada pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran ini adalah melaksanakan apa yang telah dipersiapkan seperti tujuan yang telah ditentukan, materinya apa, metodenya dan strateginya yang relevan. Pelaksanaan ini dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, mengenai penerapan dari fungsi pengorganisasian dalam kegiatan pembelajaran ditujukan dengan sejumlah indikator. Yang pertama itu menyediakan fasilitas, perlengkapan, dan personilnya yang diperlukan untuk menyusun kerangka yang efisien dalam melaksanakan rencana-rencana melalui suatu proses penetapan pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua itu pengelompokan komponen pembelajaran dalam struktur sekolah secara teratur. Yang ketiga, membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi pembelajaran. Yang keempat, merumuskan dan menetapkan metode dan prosedur pembelajaran yang kita pilih. Dan terakhir ada
Memilih ini mengadakan latihan dan pendidikan dalam upaya pengembangan jabatan guru yang dilengkapi dengan sumber-sumber lain yang diperlukan. Selanjutnya ada evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran ini bukan hanya sebagai penentu angka keberhasilan belajar, namun juga sebagai feedback atau umpan balik dari pembelajaran. Selanjutnya ada strategi pengelolaan pembelajaran. Bagaimana sih cara menciptakan strategi pengelolaan pembelajaran? Nah, strategi adalah sebuah rencana yang komprehensif mengintegrasikan sebagai resource dan capabilities yang mempunyai tujuan jangka panjang untuk memenangkan kompetensi. Nah, strategi ini serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan atau sekolah dalam jangka panjang. Adapun langkah-langkah penyusunan strategi itu, yang pertama menentukan dulu tujuannya seperti apa, ya. Kemudian yang kedua menetapkan ukurannya. Kemudian yang ketiga menghilangkan perbedaan yang terjadi. Artinya menghilangkan perbedaan terjadi ini untuk mencapai strategi pembelajaran diharuskan mempunyai visi misi yang sama, jangan sampai ada perbedaan sehingga strategi pembelajarannya tidak tercipta. Makanya harus ada visi misi yang sama antara peserta didik dan pendidik. Kemudian memilih alternatif, menerapkan perencanaan strategis, dan mengukur dan pengawasan kemajuan. Jadi ini semua sangat berkaitan dalam menciptakan strategi manajemen pembelajaran. Nah, adapun strategi pembelajaran di masa pandemi sekarang itu apalagi sekarang masih berbau-bau online, ya, sehingga sekolah hanya bisa menerapkan tatap muka secara terbatas. Maka ada strategi pembelajaran. Yang pertama itu guru bisa menciptakan metode kayak praktek, tapi prakteknya orang-orangnya terbatas gitu ya, siswanya terbatas, tidak semua, atau bisa di shift gitu. Misal praktek ini siswa kelas A berapa, kelas B berapa, jadi tidak bersamaan. Kemudian yang kedua ada strategi pembelajaran tentang metodenya itu ada yang bersifat kayak televisi atau radio, sehingga materinya bisa disampaikan melalui media-media teknologi kayak handphone, kemudian TV, radio, dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya metode secara berlangsung, artinya yang bisa kesekan di sekolah sekarang, kondisi sekolah sekarang, siswa itu hanya beberapa persen yang masuk, maksudnya bukan beberapa persen yang masuk, tetapi di shift gitu, tatap muka secara terbatas. Nah, dan sekarang strateginya itu kelihatan mempunyai perubahan yang sangat pesat gitu, apalagi dampaknya adanya COVID-19 ini. Jadi bisa kita simpulkan bahwa manajemen pembelajaran ini sangat penting sebagai kita sebagai pendidik, guna untuk menciptakan pendidikan yang lebih efektif dan efisien, terutama bisa memicu stimulus terhadap arahan kognitif, afektif, dan psikomotor dari peserta didik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata atau kurangnya penganalisisan dari materi ini. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.